bersama saya, Budeta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Karena itu, siapkan buku catatan kalian dan alat tulis. Let's go! Seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama, yaitu 1.1. Bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan sebagai wujud kehidupan beriman Kristiani dalam Gereja Katolik. 2.1. Bertanggung jawab dan peduli dalam praktik hidup beriman Kristiani sebagai tanggapan atas karya Allah yang menyelamatkan. 3.1. Memahami karya Allah yang menyelamatkan dan praktik hidup beriman Kristiani dalam Gereja Katolik. 4.1. Melakukan aktivitas, misalnya mengucapkan doa syahadat, menuliskan refleksi, menyusun doa, atau mengikuti kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan praktik hidup beriman Kristiani. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita, marilah siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap manusia selalu ingin memperoleh keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya itu celaka. Maka manusia itu akan terus-menerus berusaha untuk memperoleh keselamatan dengan berbagai macam cara. Ada yang menyadarkan keselamatan hidupnya itu pada benda-benda atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sebagai orang yang beranggapan bahwa kekayaan dan barang-barang duniawi dapat memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya. Namun, ada pula yang menyadarkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai sumber keselamatan. Nah, kasih Allah yang menyelamatkan itu berlangsung sejak zaman dahulu kala, di mana Allah telah merancang agar manusia selamat dengan menyediakan segala sarana dan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu, kemudian menciptakan manusia. Kasih Allah yang menyelamatkan tidak berhenti sampai di situ saja. Allah terus-menerus menyelamatkan manusia dalam setiap perjalanan hidup manusia, dalam suka maupun duka. Bahkan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tetap setia dengan kasih-Nya. Meskipun sejarah umat manusia itu menunjukkan betapa manusia seringkali tidak tahu balas budi atas kasih Allah. Ini berkebalikan bahwa manusia itu hidup bertentangan dengan kasih Allah yang ingin menyelamatkan. Tetapi yang sungguh sangat luar biasa adalah manusia yang telah menyakiti diri Allah ini tidak pernah membuat Allah memutuskan kasih-Nya. Ia tetap mendekati manusia, mendekati kita, senantiasa mencari
dan setiap orang yang kembali lagi hidup dalam kasih-Nya. Kasih Allah yang terbesar itu dinyatakan dengan mengutus putranya atau anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kemana? Masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Supaya kita lebih memahami materi hari ini, marilah kita menyimak sebuah cerita yang berjudul Allah itu ada. Ada seorang profesor dari Eropa yang ateis atau tidak percaya kepada Tuhan, mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Ia menggunakan seorang penduduk asli untuk menjadi penunjuk jalan baginya di padang gurun itu. Dalam perjalanan mereka, setiap kali si profesor yang tidak percaya pada Allah itu melihat penunjuk jalan akan berdoa pada pagi, siang, dan malam hari, ia selalu mengatakan kepada penunjuk jalan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi si penunjuk jalan diam saja. Pada suatu hari, ketika mereka pagi-pagi keluar dari kemah, mereka melihat jejak kaki unta di depan kemah mereka. Si profesor berkata kepada penunjuk jalan, "Tadi malam ada orang naik unta yang lewat di depan kemah lagi." Kata penunjuk jalan, "Saya tidak percaya." Si profesor berkata lagi, "Mengapa engkau tidak percaya? Jejak-jejak ini menunjukkan bahwa ada orang lewat semalam di depan kemah kita. Semua orang yang melihat jejak ini akan percaya bahwa ada orang yang telah meninggalkan jejak ini." Penunjuk jalan itu berkata, "Bagaimana Tuhan dapat percaya pada manusia hanya karena jejak-jejak yang ditinggalkan, yang mudah terhapus? Tetapi Tuhan tidak percaya pada Allah yang meninggalkan jejaknya di langit dan di seluruh alam pada segala musim." Profesor terdiam. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Pada suatu waktu, mereka kehilangan arah dan mereka kehabisan bekal. Mereka kelaparan dan kehausan. Pada saat itu, si penunjuk jalan masih menyimpan sedikit air di kantong airnya. Air itu tak disentuhnya. Ia menyimpan hanya untuk tuan yang ateis itu. Pada suatu hari, si penunjuk jalan itu kehabisan tenaga. Ia merasa akan mati. Tetapi sebelum ia mati, ia menyerahkan persediaan air yang terakhir kepada tuannya. Si profesor memeluknya dan berkata, "Sekarang saya percaya bahwa Allah yang engkau percaya, yang meninggalkan jejaknya di seluruh alam ini, terlebih yang ada di dalam dirimu." Bagaimana teman-teman? Ceritanya yang berjudul Allah itu ada. Wow, ini sangat menarik ya. Di mana ada seorang profesor yang tidak percaya kepada Tuhan mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Kemudian ia meminta seorang penduduk asli itu untuk menjadi penunjuk jalan baginya. Ini sangat bertentangan, di mana yang satu tidak percaya dan yang satunya percaya. Di akhir kisah,
profesor ini dia percaya kepada Allah yang diimani oleh seorang penunjuk jalan atau penduduk asli padang gurun itu. Nah, teman-teman, supaya kalian juga lebih memahami cerita tersebut, silahkan buatlah daftar pertanyaan apa saja mengenai cerita ini. Dan kalian juga perlu membuat jawabannya. Atau kalian juga boleh membuat ringkasan atau kesimpulan apa yang teman-teman dapatkan dari cerita ini. Selanjutnya, marilah kita membaca teks kitab suci Paulus di Athena. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Dan yang kedua, teman-teman bisa membaca dari Yesaya bab 44 ayat 9 sampai 20. Setelah membaca dari Kisah Para Rasul dan Yesaya, kita dapat menyimpulkan yang pertama, orang Athena itu lebih meyakini bahwa sumber keselamatan itu ada pada patung-patung yang mereka sembah. Ini membuat Paulus merasa sedih hatinya. Kemudian ia tergerak untuk mewartakan bahwa Yesus Kristuslah sebagai sumber keselamatan sejati. Meskipun ia mendapatkan penolakan dari sebagian orang-orang Athena. Sikap orang-orang Athena ini kita juga dapat jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa contohnya? Yang pertama itu ada mendewakan barang-barang duniawi, kemudian memuja benda, ada membaca mantra-mantra supaya mendapatkan jodoh atau mendapatkan keuntungan yang besar atau mendapatkan jabatan dan masih banyak lainnya. Yang kedua, keselamatan itu bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Orang beriman percaya bahwa keselamatan yang didasarkan dari kekuatan lain itu bersifat semu dan tidak sempurna. Maka kita sebagai orang beriman, sumber keselamatan sejati kita itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Dialah Alfa dan Omega. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup kita sebagai manusia. Yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu tetap setia menyelamatkan manusia. Dan kasih Allah yang terbesar itu dinyatakan dengan mengutus putranya, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia. Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Yesus rela menanggung penderitaan dan mengorbankan dirinya itu sampai wafat di kayu salib. Demi apa? Ya itu tadi, demi menyelamatkan kita manusia dari dosa. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat merasakan tanda-tanda kasih Allah itu melalui kehadiran orang tua, kakak, adik, saudara, keluarga, guru, sahabat, dan sesama yang kita jumpai di sekitar kita, termasuk tetangga kita. Yang kelima, menyadari akan begitu besar kasih Allah dalam upaya menyelamatkan manusia,
maka manusia dituntut untuk menanggapinya dengan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang keenam, dalam hidup sehari-hari, kita dapat menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan dengan cara berdoa, dengan penuh iman mengikuti perayaan Ekaristi meskipun online dari rumah masing-masing. Kemudian berbagi kasih kepada sesama yang kita jumpai tanpa kita memandang perbedaan. Seperti saat ini, kita bisa membantu tetangga kita atau saudara kita atau teman kita atau siapa saja yang sedang terpapar virus COVID-19. Sebagai tugas teman-teman, silahkan tuliskan refleksi tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidupmu. Ketiklah pada satu lembar kertas A4 dengan font 12 Times New Roman dan spasi 1,5. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan berkuasa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah pusat hidup kami dan Engkau adalah tujuan hidup kami. Tidak ada kekuatan lain selain yang berasal dari-Mu. Buatlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.